Oke, so habis energi ya. Next-nya ya teman-teman ya kita bahas untuk yang namanya WTE ya, waste to energy. Nah, oke. So yang pertama itu ada BP. Oke. Coba BP ada yang punya nggak barangnya? Nah, BP ya, Bermuda Holdings bukan nih. Nah, untuk BP ya, ya sebenarnya nih tipe-tipe saham-saham yang agak Mas Emon kurang suka gitu ya. Kenapa? Karena ya ini di bawah cepet ya kan, sisiran sahamnya ya kan. Ya sebenarnya jujur kurang suka, tapi ya mau gimana? Waste to energy cuma ini sahamnya. Terus rawan sekali bener-bener ya dimanfaatkan untuk banting gitu. Jadi ya ini di sini teman-teman harus konsen dalam artian ya lihat ya kalau misalnya emang entry tolong dijaga dengan ketat, jangan sampai kena banting. Jadi ini nih yang rawan tuh kayak gini nih. Set naik terus dibawa turun ya udah sideway terus. Itu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk waste to energy ya ini tergantung, ini goreng-gorengan pemerintah biasanya ya. Bukan dalam artian pemerintah yang goreng gitu ya. Kejelasan ini tuh sangat-sangat kita ngomongnya sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah, wah kita green energy lagi, teng harganya langsung naik. Oh, kita akan keluarkan waste to energy dari proyek strategis nasional, nyungsep langsung harganya. Gitu ya. Ini jadi sangat berpengaruh dengan politik gitu ya. Kebijakan yang diambil lah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terus teman-teman lihat juga ya, kalau ngomongin price action ya, kenapa nggak enak? Di sini nih 85, 81 cenderung banget diturunin ke bawah. Terus apa lagi? Di sini ya. Nah, nih. Ya meskipun iya, benar dia golden cross ke atas. Ada nggak potensi untuk ini? Tetap ada potensi. Tapi ya ini juga teman-teman harus pantau ya untuk BI, PI. Nah, nih jual. Nah, kalau mau masuk di mana, Mas? Ya entah pertimbangkan ini masuk di ya bawah-bawah sini aja nih. Mungkin sekitar 76 gitu kan. Tapi ya ini kalian apakah bisa menjaga pergerakan harga yang di bawah 100 gitu. Ya terlepas dari sentimen yang ada ya tetap nggak Mas Emon rekomendasikan ya. Kenapa? Karena harganya kecil banget nih. Gitu. Kalau teman-teman full trader, ya ini tak rekom. Tapi kan nggak semua dari kita full trader kan. Gitu. Jadi ya demi kenyamanan dan keberlangsungan retail-retail unyu ya, karena ini kurang friendly, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya ini juga kan yang bisa kita lihat sebenarnya ya. Karena yang nyangkut itu-itu aja. Nah ini XL, MG, CP, hindari ya. Ini Kang Buyur udah numpuk. Dah gitu aja. Emang KI ya. Gitu. Gak ada. Nah gua aja jual rugi tuh. Baru RI sekarang. Aduh baru RI. Apa? Eh, sebenarnya ngomongin ya kalau ibaratnya gini, sebenarnya disiplin disiplin CL tuh bukan di SL-nya yang disiplin, tapi teman-teman tahu nggak beli apa. Ya kalau teman-teman belinya kayak goreng-gorengan terus kan, ya rajin SL juga rungkat lama-lama. Ya SL nggak apa-apa asal sahamnya bagus. Teman-teman tahu, wah ini politik nih misalnya. Wah Pak Purbaya misalnya bikin kebijakan baru untuk industri sebat. Teman-teman ngerti, wah ini sebat bisa makin murah, tandanya perusahaannya kompetitif, baru sikat. Kenapa? Karena di situ teman-teman tahu, oh analisanya jelas. Sama kayak, terus lihat juga sahamnya, saham yang gampang digoreng apa enggak. Kalau nggak gampang digoreng, SL bagus gak buat nganyangkut? Bagus. Tapi ya kalau terus-terus SL dan belinya gorengan, ya iya gak bisa juga kayak gitu ya. Jadi lebih bijak juga dalam mengambil saham apa yang diambil gitu. Percuma disiplin SL kalau misalnya teman-teman juga yang diambil saham-saham gorengan ya cukup sulit gitu ya. So that's why Mas Emon nggak pernah ngambil, kalau misalnya buat swing tuh nggak pernah ngambil saham-saham yang kecil gitu ya. Karena ya udahlah lebih baik kehilangan momentum kayak gitu daripada ya resikonya ya kalian pada nyangkut gitu ya. Nah, untuk MHKI ya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat majority juga masih naik based on apa? Based on structure-nya. Nah, di sini kita ngelihat yang paling penting apa Mas sebenarnya? Ini
masih cukup inilah, masih cukup tradable lah di sini ya. Nah, di sini ya udah, kita sebenarnya paling penting adalah 254 ini. Dia bisa di atas 254, maka sebenarnya sentimennya lebih positif. Jadi ini sedikit lebih bagus daripada BP ya. Nah, terus apa? Terus yang perlu diperhatikan ya di 270 ini. Nah, ini udah yang kedua kalinya ada rejection di 270 gitu ya. Mas, potensi naik ada nggak? Ada gitu ya. Potensi naik tetap Mas Emon bilang ada. Tapi ya ini ya, jaga harganya ketika si bro ini turun di bawah 254 gitu ya. Kalau malah Jadi ya ini saya izin ini kurang ya, lebih screenshot. begitu ya, Oh, teman-teman ya. oke. Nah, kemudian untuk harganya ya tinggal dilihat nih. Makasih Kak. Untuk MHKI ya. Siap. Nah, untuk MHKI ya teman-teman lihat juga nih. Oh, dari tanggal 4 ya, sejauh mata memandang ini masih banyak kan yang jual. Ya udah, kita ngintip aja dulu nih MHKI siapa yang nyangkut. Ah, udah ada XL, YB, PD. Lihat lagi siapa yang jualan. CC, YP, BK, ZP. Nah, ini XL ngapain di sini nangkring? 52% transaksinya transaksi retail. Bagus gak Mas buat ngikut? Enggak. Ya, siapa yang bilang, wah katanya Danantara mau masuk nih. Waste to Energy, entah ke Toba, entah kemana. Sama naik lagi. Gitu ya. Jadi kalau, ya mungkin Toba bisa lah. Karena kan opung ya. Mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang lain, ya ini nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Untuk MHKI, potensi naik ada. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama, foreign-nya masih keluar. Yang banyak main di sini, retail unyu ya, kayak XL gitu ya. Samping mainnya di sini. Nggak tahu apa yang digoreng di streamnya ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kalau teman-teman trade di sini, teman-teman hanya fokus pada yang namanya market structure, bukan pada foreign flow gitu ya. Jadi kurang lebih gitu untuk yang namanya waste to energy. Bukan anti ya teman-teman ya, tapi kalau misalnya sahamnya kayak gini ya lebih sebenarnya lebih safe untuk bahkan nggak dibahas gitu. Supaya apa? Supaya nggak ngikut. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, biar tahu. Terus apa lagi? Nah ini nih. Ini terbalik, lihat deh. Ini stochastic slow-nya naik terus, tapi harganya tiba-tiba turun. Nah, ini lihat lagi nih untuk Oasa ya. Nah, lihat strukturnya. Oke, di sini masih naik. Dari sini ke sini naik. Tapi lihat dari pucuknya nih, teman-teman. Apa yang teman-teman lihat? Wah, pucuk nih. Turun. Naik, terus di bawah koreksi lagi. Dia bahkan nggak bisa kena di sini nih. Nih, nggak bisa kena dan tutup gapnya. Dan langsung 238 kena rejection. Jadi sebenarnya potensi untuk turunnya, ya kalau kita ngomongin tren lah yang terbentuk dari sini ya, kita dapat 188-nya bottom, ya secara bertahap naik, bener, oke. Dia, sorry. Nah nih, oke dia creating higher low di sini, potensi turun naik ada nggak? Ada, tetap. Tapi bisa turun nggak? Bisa. Kenapa? Ya karena tinggal lihat nih strukturnya. Wah, jadi kalau misalnya di sini turun dan nggak mampu, teman-teman lihat akan penurunan yang lebih dalam. Satu. Nah, yang kedua, jadi ibaratnya kalau teman-teman lihat beberapa minggu kemudian, kalau misalnya di sini nggak bisa nahan, ya ini akan turun gitu ya. Tapi seandainya dia bisa sideway aja dan sedikit demi sedikit naik ya, ini tetap bisa recovery untuk naik gitu ya. Kebayang ya? Jadi kalau kita ngomongin market structure jadi begitu ya. Nah, ini terlepas nih, ya dia mau naik mau turun ya terlepas dari sentimen yang ada, kita tinggal lihat apakah ada yang ngumpulin barang atau enggak gitu ya. Kita benar-benar based on technical di sini ya. Untuk si WTE inilah specifically ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau lihat Oasa ini naik, ya at least apa? At least kita ngelihat yang namanya pergerakan candle besok itu kalau bisa klaim lagi 226. Baru kita lihat nih, wah ada potensi nih ternyata untuk retest lagi ke 238 gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman bisa antisipasi nih, khususnya yang belum beli, kayaknya kurang menarik nih. Atau kalau misalnya mau beli, coba consider di 204. Nunggu dulu dia turun lagi, kurang lebih gitu ya. Nah, kayak Oasa udah pernah bahas. Kayak Oasa ya, kita coba lihat, ada akumulasi nggak? Kalau ada, ya mungkin bisa kita pertimbangkan lagi untuk diambil. Tapi ya ini, asingnya buang, yang masuk siapa nih? Lihat atasnya XL, dah langsung di skip gitu ya. Kenapa? Udah tahu nih XL sama YP, bulan-bulanannya bandar, korbannya bandar terus gitu ya. Gitu ya. Jadi sometimes juga Mas Emon jarang banget lihat news ya.
Jarang lah kalau misalnya news-news gede baru kulihat. Kalau enggak, based on technical sebenarnya ya bisa cukup digunakan ya untuk melihat apakah si bro ini berpotensi naik atau turun sebenarnya. Oke, yang terakhir nih ya, saham sejuta umat ya. Toba ya. Toba. Oke, so untuk Toba, nah untuk Toba apa yang bisa teman-teman lihat? Nah, siapa yang tergoreng masuk Toba? Enggak lah, gini ya. Nah, kalau Toba, nah ini kan bener gak dibeli? Ya bener, karena kita bilangnya momentum. Ya momentumnya cakep. Ya happy cuan lah buat yang udah dapat ya. Gitu. Tapi di sini ya tetap based on apa? Based on foreign flow nih untuk Toba dulu. Nah, simple kan? Simple kan? Oh iya nih, dibawa naik. Oke, dibawa naik tapi ngebuang asingnya 21M. Gitu ya. Nah, terus apa nih? Terus ya udah begini nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya, 895 kembali rejection. Ada nggak potensi turunnya lagi? Ya, siap. Nah, jadi ada nggak potensinya turun? Ya, ini masih tetap ada. Jadi teman-teman tetap jaga nih ya. Kalau misalnya si bro nih, buat yang sangkut-sangkut ya, buat 855, kalau nanti teman-teman lihat harganya ke breakdown di bawah, ya inilah yang kita omongin yang namanya indikator bisa salah, bisa tidak berkorelasi gitu ya. Ibaratnya harganya naik, indikatornya naik, tapi harganya turun gitu ya. Jadi that's why Mas Emon lebih pakai yang namanya market structure gitu, karena ya ini sebagai antisipasi juga nih untuk yang namanya adanya miss daripada sebuah indikator itu menilai sebuah pergerakan. Dan karena ini kenapa gagal? Ya karena ya harganya dibawa naik dulu gitu ya, kemudian terjadi distribusi ulang dari mana? Dari asingnya gitu ya. Jadi potensi naik ada nggak? Ada. Tapi ya itu misinya satu sebenarnya. Bro bisa nggak klaim 895? Ya 900 lah. Kalau dia bisa teman-teman ya, tanpa ada candle kayak begini ya, candle Teletubbies ya, shadow candle ya, ini potensi untuk naiknya masih ada. Jadi Mas Omon tetap fair gitu ya. Sama kalau misalnya dia juga bisa di 855 dan di 855-nya sideway baru secara bertahap naik, ya jadi uptrend juga tetap terlepas dari sentimen yang ada. Tapi ya di sini ya kita ngeliat asingnya udah buang lagi nih. Bahkan lebih gede daripada berapa nih? Oh, daripada tanggal 28. No, lebih gede daripada ketika dia dibawa berapa nih? Penurunan 15% nih ARB nggak nih? 850 nih. Harusnya ARB ya, 850 ya. 880, 850 di berapa nih? Tanggal 29. Ini tah. Nah, ini ya. Waktu di sini nih. Sep. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, ya balik lagi. Akan sedikit lama ya untuk yang namanya Toba. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, kalau yang udah dapat di bawah, di trading di bawah, silahkan. Kalau misalnya nggak yakin, ya entah TP parsial, entah 1/4, entah 3/8, ya terserah teman-teman gitu ya. Nggak 3/4 nih, 3/4, itu tergantung teman-teman. Tapi ya di situ udah kita lihat ya, banyak distribusinya, ya tinggal kita lihat nih buktinya. Kenapa sih Mas gak mau ngebahas Toba gitu? Nah, ini masuk YP, NI, CP, LG, XC, XL gitu ya. Yang buang siapa? AZ, Aku, BK, CC, MG, gitu ya. Oke. Jadi ya Mas Emon simpel lah, nggak pengen langsung buru-buru. Wah ini wah naik, nggak. Jadi supaya lebih konservatif lah. Mas Emon carinya yang sebisa mungkin retail friendly gitu. Ya nggak apa-apa cuannya misalnya 5%, tapi ya secara bertahap teman-teman bisa belajar ya. Terus yang kedua makin pede kan. Wah pede nih, udah trading nih, udah bisa, oh udah ngerti nih. Oh begini ya cara ngelihatnya. Oh gitu ya cara lihatnya. Oh gini ya kalau nentuin analisanya. Kenapa? Karena ya bertahap gitu, dikasih cuan, bertahap. Oh udah tahu nih asingnya keluar. Oh lebih baik gak buru-buru ya. Oh kalau misalnya kayak Inet naiknya udah tinggi, aku belum dapat, ya udah bukan rezeki nggak usah dikejar ya. Tapi pengen ngejar, beli 1 lot, gitu ya. Jadi ya kita juga sama-sama belajar gitu ya. Karena jangan sampai lah terulang lagi pengalaman-pengalaman pahit ya nyangkut di Giar misalnya berapa persen, 60%,
Buat yang main kripto, Terra Luna ya, minus 90%. Nah, itu ya kurang lebih ya. Jadi ya sedikit curhatan lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk yang namanya WTE.